Di ujung waktu yang bergerak lambat, di tepian mahakam yang tak pernah lelah mengalir. Disinilah tanah Kutai, sebuah pemukiman tua di mana kayu menjadi dinding kehidupan dan air sungai adalah jalan kehidupan. Di sini, sejarah bukan hanya sekedar dongeng, tapi hidup dalam setiap derap langkah warga, mengakar hingga menjadi budaya. Kutai Lama merupakan salah satu titik sejarah tentang kerajaan Kutai, kerajaan tertua di Nusantara. Tapi sejarah di tanah ini tidak hanya soal kerajaan, melainkan kisah-kisah kecil yang membentuk identitas. Identitas dari bangunan panggung kayu, titian yang menghubungkan rumah ke rumah, dan material kayu yang khas. Hai, halo, apa kabarnya nih pemirsa lebih dekat? Ketemu lagi sama Briza Medina di sini. Nah, saat ini Briza ada di Kutai Lama dan Briza akan mengajak pemirsa lebih dekat untuk mengunjungi ini sebuah desa, sebuah kampung yang sangat unik. Namanya Kampung Tudai. Hah? Kampung Tudai? Kampung Kerang dong, karena yang kita ketahui Kampung Tudai itu kan artinya kampung kerang. Tapi ketika kita akan menyusuri Kampung Tudai nanti, kita akan menemui banyak kerang-kerang, nelayan, dan juga rumah-rumah kayu yang menjadi harmoni di kehidupan mereka. Penasaran bagaimana sih uniknya Kampung Tudai ini? Yuk kita lihat lebih dekat. Pemirsa lebih dekat, mungkin tidak banyak yang tahu dari sebuah cangkang kecil ini harapan besar tumbuh dan menghidupi satu komunitas. Kampung ini berada di pesisir Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kenapa diberi nama Kampung Tudai? Karena disinilah salah satu pusat pengolahan tudai atau kerang darah terbesar di kawasan ini. Nah, pemirsa lebih dekat, jadi warga-warga di Kampung Tudai ini profesi sebagian besarnya itu adalah seorang nelayan dari
tudai ataupun kerang darah. Biasanya warga atau para nelayan habis dari laut langsung pulang di sore hari untuk memanen ataupun mengumpulkan kerang-kerang darah atau tudai yang sudah mereka kumpulkan tadi. Lalu di sebelah sana biasanya warga-warga sudah berkumpul untuk menghitung kembali hasil tangkapannya udah berapa kilo nih, dapatnya udah berapa ton, bahkan untuk dijual kembali keluar desa Tudai ataupun sampai ke kota Samarinda nih teman-teman. Dan juga nah setelah itu ketika kerang darah sudah dikumpulkan, barulah mereka akan membagi ke ibu-ibu nih yang ada di sekitar kampung Tudai untuk tugasnya memisahkan antara daging dan juga dari cangkangnya. Nah cangkangnya itulah yang menjadi ciri khas dari kampung Tudai. Nah makin penasaran ya pemirsa lebih dekat apa sih uniknya desa kampung Tudai ini? Yuk kita lihat lebih dekat. Di kampung Tudai, ada sebuah rumah yang menarik perhatian saya. Rumah dengan material kayu dengan model rumah panggung. Uniknya, di depan rumah terhampar ratusan cangkang tudai atau kerang darah. Yuk, kita lihat lebih dekat. Assalamualaikum Ibu Mila. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Ya Bu Mila? alhamdulillah baik. Nah pemirsa lebih dekat, saat ini saya sudah bersama Ibu Mila, salah satu warga lokal dari kampung Tudai. Ya. Nah Bu Mila, saya mau tanya-tanya sebentar boleh ya Bu? Ya? Boleh silakan. Bisa diceritakan nggak sih Bu sebenarnya apa aja sih kegiatan dari masyarakat atau warga-warga di kampung Tudai? Masyarakat rata-rata nelayan itu pergi ke laut kan, umpamanya mencari tudai mereka. Oh berarti mayoritasnya memang Nelayan mencari tudai memang. Lalu apa lagi Bu? Terus mereka kan pergi ke laut mencari kan nelayan tudai, kemudian mereka pergi bawa tudai, kemudian istri-istri mereka mengupas juga. Nah biasanya tadi Ibu bilang kan istri-istrinya juga ikut membantu lalu memisahkan antara daging tudai dan juga cangkangnya. Nah biasanya setelah dipisahkan itu mereka bawa kemana Bu? Biasa ada pengepul yang ngambil, ada juga langsung dibawa ke perikanan. Kalau yang kecil dikupas, kalau yang besar langsung sama cangkangnya dijual. Oh sama cangkangnya juga Iya, bisa dijual dan salah bisa, satunya yang kalau besar. misalnya cangkangnya juga tidak terpakai ini menjadi ini ya Bu Iya, ya? bisa Dikumpulkan dijadikan di depan rumah. depan rumah, jadi pekarangan kan lagi jadi lebih bersih. Dan juga bisa dibuat kapur. Seperti itu. Jadi banyak banget ya manfaat Iya. dari cangkang. Dan juga diangkat dengan UMKM kemarin dijadikan kerajinan. Oh bisa juga dijadikan Iya, kerajinan. dijadikan kerajinan. Jadi maksudnya limbah-limbah dari tudai ini cangkangnya Iya. bisa di-recycle kembali dan didaur ulang Iya, kembali. dijadikan kerajinan, Oke. diangkat oleh UMKM, Oh seperti dibawa Ibu. ke pameran-pameran kan, di expo-expo. Seperti itu. Tradisi apa aja sih Bu atau kebiasaan unik yang masih dijaga nih sama kampung tudai? Sampai sekarang kalau bagi saya sih ya, kalau bagi saya sih adat erau. Oh adat eraunya juga. Adat eraunya yang diadakan setahun sekali. Oh jadi daya tarik juga di kampung Tudai ini bukan hanya tentang ciri khas dari cangkangnya, Iya. tapi juga setiap setahun sekali Kutai Lama juga mengadakan Erau. erau. Istilahnya itu adatnya berlimbur dia Berlimbur, dalam setahun sekali. iya. Adat palas kampung. Karena gitu itu dia. juga mengungkapkan rasa syukur Iya. juga terhadap leluhur, terhadap Iya. Tuhan. Karena begitu luar biasa ya kampung Tudai juga diberikan
alam yang sangat luar biasa ya, Iya. seperti kerang-kerang yang menjadi mata pencaharian dari Iya. Kampung Today. Nah, menurut Ibu nih, hubungan antara warga di sini gimana Bu? Masih sering bergotong royong kah di sini? Masih, setiap kalau RT kan setiap Jumat ngadakan gotong royong keliling kampung masing-masing RT. Oh. Nah, dan juga pembersihan air PMPM, air yang mengalir buat warga kan, Mm-mm. masih mengental mereka. Jadi di kampung ini cukup kompak Bu ya, dari Cukup. mata pencahariannya juga sebagian besar Iya. dari nelayan, terus dibagi-bagi lagi tuh antara pendapatan nelayan untuk untuk today-nya itu dibagi lagi ke Iya. beberapa kepala keluarga begitu Iya, Bu ya. walaupun bukan nelayan yang mengupas itu, warga sini juga ikut juga. Jadi walaupun bukan Anak-anak nelayan kalau ya. tidak ada kegiatan, anak-anak mudanya, cewek-ceweknya kan daripada kan ada kegiatan membantu orang tua, gitu mereka. Baik. Selain tentang kerang dan segala macamnya, menurut Ibu apa sih istimewanya Kampung Today ini? Kalau saya istimewanya itu ya saya bilang tadi membantu perekonomian. Ibaratnya anak-anak bisa jajan sendiri. Karena kita juga melibatkan anak-anak di Iya. sini, anak-anak mudanya gitu Bu ya. Terus membantu perekonomian ibu-ibu, begitu kan. Dan juga keistimewaannya erau tadi, tarian adat istiadat juga masih. Kalau penyambutan dalam bupati datang, Berarti apa. kebiasaan anak-anak muda di sekitaran Kampung Today waktu senggang nih apa Bu? Ada pelatihan tari Iya, kah? ada pelatihan tari, alat-alat musik tradisional mereka. Kalau tari macam-macam banyak tarian. Jadi termasuk anak saya juga biasa sering anak ikut. Ibu juga. Iya. Jadi dari segi ekonomi dan juga seni budaya di sini jalan semua ya, Bu? Jalan terus, sering kapal pariwisata tiap minggu ada terus. Oh, berarti ini sudah menjadi kampung pariwisata, termasuk Iya. kampung pariwisata Iya, ya, Bu? kampung Karena daya tarik pariwisata. wisatanya tuh udah banyak mencakupi Iya. dari UMKM, lalu juga ada dari seni budaya dan tradisi. Iya. Wah, luar biasa Bu ya. Kampung Today ini semoga selalu dilestarikan keunikan kampungnya, dan saya Iya. percaya bahwa warga-warga di sekitar dan juga anak mudanya akan terus melestarikan Kampung Today ini. Iya. Nah pemirsa, sebenarnya masih banyak keunikan dari kampung-kampung yang ada di Kecamatan Anggana, khususnya di Kutai Lama. Karena setelah ini, habis dari Kampung Today ini, Briza akan mengajak pemirsa lebih dekat untuk ke Desa Hunter. Hunter ini bukan tentang pemburu ya, bukan kampung pemburu nih pemirsa, tapi Hunter ini adalah akronim atau singkatan dari Handil Terusan. Nah penasaran bagaimana Handil Terusan itu? Yuk kita lihat lebih dekat. Pemirsa lebih dekat, apakah sebelumnya sudah pernah mendengar tentang nama Desa Handil Terusan? Kalau belum, yuk ikut menyusuri sebuah desa kecil yang menyimpan bangunan khas desa pesisir. Handil Terusan, letaknya di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini bukan sekedar titik di peta. Handil Terusan ibarat lukisan hidup yang dipoles oleh alam dan tradisi. Namanya mungkin terdengar sederhana ya, Handil Terusan. Tapi jangan salah nih pemirsa lebih dekat. Warga di sini hidup berdampingan dengan sungai. Bukan cuma sekedar tetanggaan dengan sungai, tapi sudah seperti besti. Karena struktur desa ini adalah contoh harmoni antara manusia dan alam. Rumah-rumah berbahan dasar material kayu. Karena kayu mudah didapat di kawasan pesisir dan hutan sekitar. Bahannya ringan, kuat, dan lentur, serta mampu bertahan terhadap perubahan cuaca. Selain itu, jika sewaktu-waktu ingin diperbaiki, juga lebih mudah, dan biaya juga relatif terjangkau.
Kalau diperhatikan dengan seksama, bangunan rumah warga di sini semi panggung kan pemirsa? Dari sejumlah literatur yang kami dapatkan, rumah panggung adalah jenis rumah yang lantainya ditinggikan dari tanah dengan menggunakan tiang-tiang sebagai penyangga. Rumah ini umumnya dibangun di daerah yang memiliki lingkungan dengan pasang surut air, seperti di Handil Terusan ini. Siapa yang masih ikro? Saya. Nah, pas itu saya ikut 6. Sudah hafal surah apa aja? Macam Aisyah. Kamu kenapa diam aja? Jauh nggak TPA-nya dari situ? Rumah panggung kayu ini tak sekedar tempat berteduh dan bernaung, tapi juga tempat untuk berlindung dari air pasang atau serangan binatang buas. Rumah panggung memiliki arti penting sebagai bagian dari kearifan lokal dan budaya di masyarakat. Rumah panggung berperan penting, khususnya bagi warga yang bermukim dekat sungai. Sebab sungai tak selalu tenang. Terkadang air pasang datang tanpa aba-aba. Bagian bawah rumah panggung dapat dimanfaatkan di sela-sela tiang penyangga, seperti menyimpan perahu. Di desa Handil Terusan ini, rumah kayu dan panggung ini bukan sekedar tempat tinggal, namun karya hasil adaptasi cerdas dan tangkas antara manusia dan lingkungan. Inilah simbol bagaimana tradisi bisa berjalan seiring dengan alam tanpa merusaknya. Assalamualaikum Bapak Mulyadi. Waalaikumsalam Mbak Priza. Ya, gimana kabarnya Pak? Ya baik-baik saja Bu. Nah, pemirsa lebih dekat, tadi Briza sudah ngajak pemirsa untuk keliling sekitar Hunter atau Handil Terusani. Dan kita sudah melihat beberapa pemandangan dan juga rumah-rumah yang ikonik yang ada di Handil Terusan. Nah, sekarang Briza sedang berada di rumahnya Bapak Mulyadi nih. Ya, benar. Nah, kita akan tanya-tanya ke Bapak Mulyadi tentang seluk-beluk terciptanya desa Hunter, Handil Terusan, dan juga sekalian house tour. Nah, Pak, sebenarnya Briza tuh dari tadi jalan-jalan gitu menikmati pemandangan, Briza tuh sebenarnya ada rada-rada penasaran nih Pak. Iya Mbak. Nah, penasarannya tuh bisa nggak sih Bapak ceritakan secara singkat aja terciptanya desa Handil Terusan atau seluk-beluknya nih Pak? Gini Mbak ya, desa Handil Terusan itu terletak di pesisir air atau pesisir pantai. Nah, itu termasuk dia di wilayah Kecamatan Anggana. Oh iya. Nah, itu mayoritas desa Handil Terusan itu warganya penghasilannya dari nelayan. Oh, nelayan. Makanya kita tinggalnya di wilayah pesisir dan di samping sungai Pak. Betul, ya. betul. Nah, Briza tadi kan ngelihat dari semua rumah-rumah yang ada di Handil Terusan ini rata-rata semuanya rumah panggung nih Pak. Iya. Sebenarnya ada alasan tertentu dan apa sih kelebihannya Pak? Kenapa warga-warga di Handil Terusan ini menggunakan rumah panggung nih Pak sebagai desain dari rumah mereka? Oh begini ya Mbak Priza ya, sebagaimana kita tahu rumah panggung itu kan merupakan rumah yang lantainya ditinggikan dari permukaan air atau tanah.
Dan biasanya fungsi daripada rumah panggung itu diantaranya supaya terhindar dari banjir. Terus kalau ada serangan dari binatang atau hewan-hewan buas atau hewan liar, itu sih fungsinya salah Karena satu. kita langsung berdekatan dengan alam Iya. air ini Pak ya. Iya, karena kita sering langsung kontak gitu loh. Iya, baik. Nah, pemirsa lebih dekat, kita akan melakukan house tour nih ke rumah Pak Mulyadi. Nah, bisa. Nah, penasaran bagaimana pemirsa? Yuk kita lihat lebih dekat. Nah pemirsa, sekarang saya lagi jalan-jalan santai nih ya sama Pak Mulyadi di Iya, sini. iya, Nah Mbak. Pak, kalau misalnya rumah panggung seperti ini aman gak sih Pak? Kalau misalnya air sungai langsung pasang gitu? Kalau untuk tipe rumah panggung biasanya terletak sedian di terusan ini itu lebih aman. lebih Dikarenakan aman. kenapa? Mm-mm. Karena itu tadi dia lantainya kan itu agak tinggi tuh dari permukaan air atau tanah, sehingga kan lebih aman kalau untuk rumah panggung itu. Oh iya. Apa? Terus kalau misal batasan airnya kira-kira nih Pak, kalau misalnya lagi pasang, air sungai Mahakam tuh lagi pasang, ini biasanya sampai mana Pak tinggi airnya? Begini Mbak ya, Mbak Biza ya. Umumnya kalau di terusan itu kalau air pasang itu pasang tinggi, biasanya pasang tinggi itu musimnya itu di akhir-akhir tahun, bulan-bulan 12. Itu tidak sampai ke jembatan ini sih, cuma mendekati landai. Artinya tuh di jembatan itu tidak banjir, cuma hampir dia sudah landai. Jadi kalau kena ombak-ombak itu memang Masuk agak ke sudah jembatan masuk ya, ke sudah naik ke itu. jembatan, berarti memang kita juga membuat rumah panggungnya ini harus lebih tinggi daripada jalanan Ya, atau dari jembatan ini benar, Pak ya. benar, iya. Karena air sungainya kalaupun pasang ini sudah hampir mendekati Ya, masuk ke jembatan. Apalagi kalau jembatan. ada kena ombak-ombak dari perahu atau kapal-kapal lewat itu kan, biasanya sih air itu bisa naik ke atas. Oke, kalau begitu ini pertanyaan terakhir nih Pak ya, Iya, iya, sebelum kita pamit nih Pak, sebelum Riza boleh, pamit boleh. dan Ya. pulang. Sepenting apa sih Pak kita menjaga kelestarian dan khususnya khas dari rumah panggung di Desa Handil Terusan ini Pak? Kalau untuk pertanyaan sepenting apa itu memang melestarikan rumah panggung itu perlu bagi kita selaku warga di Handil Terusan. Pertama tentu melestarikan atau menjaga rumah panggung itu sama dengan ibarat itu merupakan warisan budaya, kearifan lokal. Terus di samping itu rumah panggung itu juga perlu kita jaga karena memiliki nilai-nilai histori yang tinggi. Nah untuk itulah perlu kita pertahankan. Di samping fungsinya itu tadi supaya tidak mudah kena banjir, terlindung dari bahaya binatang atau hewan-hewan buas, terutama kayak di pesisir begini kan biasanya sering itu kita lihat ada binatang buas, terutama ular atau buaya. Nah, itu gitu. Jadi kalau rumah panggung itu fungsinya itu kita lebih aman, lebih terhindar dari bahaya-bahaya serangan daripada binatang buas. Karena mereka tinggi kan, paling kebanyakan hewan-hewan buas kan dibawa daripada lantai. Berarti memang bukan hanya kita melestarikan kearifan lokal dan melestarikan budaya, akan tetapi ini juga untuk kepentingan masyarakat warga lokal yang memang
kehidupannya sangat berdekatan dengan air. Betul, betul, betul. Nah, baik, begitulah pemirsa, kita sudah menelusuri Desa Hunter, Handel Terusan ini. Begitu banyak pelajaran yang bisa Briza dapatkan di sini. Ya, Terima kasih ya. kepada Bapak Sama-sama, Mulyadi yang udah Mbak. nemenin Briza di sini. Karena di zaman sekarang sangat jarang kita menemukan kearifan-kearifan lokal dan budaya-budaya, apalagi dari segi infrastruktur seperti ini, dari segi rumah-rumah yang seperti ini. Nah, jadi kita harus tetap menjaga kelestarian daerah dengan segala keindahannya, dengan segala harmoninya. Iya. Kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya, di episode lebih dekat di kemudian hari. Sampai jumpa.